Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Dinasti Umayyah adalah keluarga pemerintahan kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memimpin antara 661 dan 750 Masehi serta 756 dan 1031 Masehi di Spanyol. Pada masa pra-Islam, mereka adalah Bani yang menonjol dari suku Quraisy yang keturunannya berasal dari Umayyah bin Abdus Syams. Di samping perlawanan kuat terhadap Nabi Muhammad SAW, Umayyah memeluk Islam sebelum kematian sang Nabi pada tahun 632 Masehi. Seorang anggota dari Bani tersebut, Utsman, menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga pada tahun 644 Masehi, sementara anggota lainnya memegang berbagai jabatan gubernur. Salah satu gubernurnya, Muawiyah, memenangkan perang saudara Islam pertama pada tahun 661 Masehi dan mendirikan kekhalifahan Umayyah dengan ibu kota di Damaskus, Suriah. Ini menandai permulaan dinasti Umayyah, dinasti herediter pertama dalam sejarah Islam dan satu-satunya dinasti yang berkuasa di seluruh dunia Islam pada masanya. Berikut 5 fakta dinasti Umayyah. 5. Berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa tahkim pada Perang Siffin. Perang yang dimaksudkan untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan itu semula akan dimenangkan oleh pihak Ali. Tetapi melihat gelagat kekalahan itu, Muawiyah segera mengajukan usul kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa tahkim itu, Ali telah terpedaya oleh taktik dan siasat Muawiyah yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu, Muawiyah mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus raja. Dinasti inilah yang untuk pertama kalinya mendobrak sistem pemilihan pemimpin yang sedari awal dijalankan secara musyawarah mufakat menjadi sistem keluarga atau monarki. Peristiwa ini di masa kemudian menjadi awal munculnya pemahaman yang beragam dalam masalah teologi, termasuk 3 kekuatan kelompok yang sudah mulai muncul sejak akhir pemerintahan Ali, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah selain sebagai pendiri juga sebagai khalifah pertama Bani Umayyah. Muawiyah dipandang sebagai pembangun dinasti ini. Oleh sebagian sejarawan dipandang negatif sebab keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di Siffin. 4. Masa keemasan. Beberapa cabang seni budaya atau sastra dan arsitektur meningkat pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah berusaha untuk mempertahankan kemurnian bangsa Arab. Mereka berusaha untuk meninggikan derajat bangsa Arab. Karena kefanatikannya kepada bangsa Arab, salah satu khalifah dinasti ini yaitu Abdul Malik ibnu Marwan menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara, sehingga semua perintah dan peraturan serta komunikasi secara resmi memakai bahasa Arab. Akibatnya bahasa Arab dipelajari banyak orang. Dari sanalah tumbuh ilmu kawaid dan ilmu lain untuk mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi berbagai negara sampai sekarang. Di antaranya negara Irak, Syria, Mesir, Lebanon, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Saudi Arabia, Yaman, Emirat Arab, dan sekitarnya. Di bidang arsitektur, Bani Umayyah berhasil mendirikan beberapa bangunan mewah, di antaranya
Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem yang terkenal dengan kubah Sakhara yang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik pada tahun 691 Masehi, dan Istana Qusair Amrah yang terbuat dari kapur berwarna bening kemerah-merahan. Pada masa Bani Umayyah pula ekonomi mengalami kemajuan yang luar biasa dengan wilayah penaklukan yang begitu luas. Maka hal itu memungkinkannya untuk mengeksploitasi potensi ekonomi negeri-negeri taklukan. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan diadakan pergantian mata uang. Ia mengeluarkan mata uang logam Arab. Sebelumnya, pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar, mata uang Romawi dan Persia khususnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab telah banyak yang rusak. Pembaharuan mata uang yang dilakukan adalah jenis mata uang baru yang bisa dibilang sebagai mata uang resmi pemerintahan Islam. Mata uang tersebut terbuat dari emas, perak, dan perunggu. Kehidupan ekonomi pun dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. Ia juga menyempurnakan tulisan mushaf Al-Quran dengan membubuhkan tanda pada huruf tertentu yang sebelumnya umat Islam membaca Al-Quran tanpa ada syakal. Pemberian titik dan baris pada mushaf Al-Quran ini dilakukan dalam 3 fase. Pertama, pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat itu Muawiyah menugaskan Abul Aswad Ad-Duwali untuk meletakkan tanda baca atau i'rab pada tiap kalimat dalam bentuk titik untuk menghindari kesalahan membaca. Fase kedua pada masa Abdul Malik bin Marwan. Khalifah kelima dinasti Umayyah itu menugaskan salah seorang gubernur pada masa itu, Al-Hajjaj bin Yusuf, untuk memberikan titik sebagai pembeda antara satu huruf dengan yang lainnya. Misalnya huruf ba dengan 1 titik di bawah, huruf ta dengan 2 titik di atas, dan sa dengan 3 titik di atas. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini, wilayah kekuasaan Islam telah makin luas hingga sampai ke Eropa. Karena kekhawatiran adanya bacaan Al-Quran bagi umat Islam yang bukan berbahasa Arab, diperintahkanlah untuk menuliskan Al-Quran dengan tambahan harakat. Tujuannya agar adanya keseragaman bacaan Al-Quran, baik bagi umat Islam yang keturunan Arab maupun non-Arab. 3. Khalifah-Khalifah Bani Umayyah. 1. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah I adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Muawiyah merupakan khalifah pertama dari Bani Umayyah yang berasal dari garis Sufyani, sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah memulai karir politiknya sebagai penguasa setelah ditunjuk menjadi gubernur Syria pada tahun 639 Masehi oleh Khalifah Umar bin Khattab, dan membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cakap. Salah satu capaiannya adalah pembentukan Angkatan Laut Muslim pertama. 2. Yazid bin Muawiyah. Kedudukannya sebagai khalifah tidak diakui beberapa tokoh Muslim lantaran dianggap menyalahi perjanjian yang dilakukan antara Muawiyah dan Hasan pada tahun 661 Masehi. Yazid kerap digambarkan sebagai sosok yang buruk oleh sejarawan Muslim lantaran gaya hidupnya yang tidak pantas untuk ukuran seorang pemimpin umat. Juga karena dipandang bertanggung jawab atas terbunuhnya cucu Nabi Muhammad, Husain, dan keluarganya dalam pertempuran Karbala, penjarahan Madinah setelah pertempuran Al-Harrah, dan terbakarnya Ka'bah saat pengepungan Makkah pada tahun 683 Masehi. 3. Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid menjabat sebagai khalifah pada tahun 683 sampai 684 Masehi. Sebagaimana yang dilakukan ayahnya, Yazid juga mengumpulkan baiat pada Muawiyah bin Yazid saat Yazid masih hidup. Muawiyah sendiri lebih tertarik untuk urusan agama daripada menangani masalah di pemerintahan. Statusnya sebagai khalifah tersaingi oleh Abdullah bin Zubair yang juga menyatakan dirinya sebagai khalifah dari pusat kekuasaannya di Hijaz. 4. Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam bin Abil As atau Marwan I adalah khalifah Umayyah keempat.
yang berkuasa kurang dari setahun. Ia adalah khalifah pertama dari Trah Marwani atau Marwan dan keturunannya, yang menjadi penguasa Umayyah menggantikan khalifah-khalifah Sufyani atau keturunan Abu Sufyan yang kekuasaannya runtuh akibat perang saudara Islam II. 5. Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Dia merupakan salah seorang khalifah Umayyah di Syria yang paling lama berkuasa. Abdul Malik mewarisi tampuk kekhalifahan dari ayahnya dan diteruskan oleh anaknya. Sepeninggalannya, 4 putranya diangkat menjadi khalifah. Abdul Malik berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. 6. Al-Walid bin Abdul Malik. Tidak ada penentangan berarti atas kedudukan Al-Walid sebagai khalifah sebagaimana pada masa 3 pendahulunya. Kekhalifahannya mampu meluaskan wilayah hingga mencapai Transoceania di Asia Tengah, Sind di anak benua India, dan semenanjung Liberia di Eropa. Al-Walid juga memerintahkan pembangunan berbagai infrastruktur, sehingga sejarah arsitektur Islam dapat dikatakan dimulai dengan serius mulai pada masa kekuasaannya. 7. Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah sepeninggal kakak kandungnya, Al-Walid. Pada masa kekuasaannya, Sulaiman melucuti jabatan lawan-lawan politiknya. Dia juga menghidupkan kembali upaya penaklukan Konstantinopel. Sulit menggambarkan masa kekuasaannya secara tepat lantaran waktunya yang singkat, menjadikan Sulaiman kerap dipandang sebagai tokoh yang ambigu oleh sejarawan. 8. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz atau juga disebut Umar II. Dia merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya, Sulaiman. Meski masa kekuasaannya yang terbilang singkat, Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah yang paling dikenal dalam sejarah Islam. Dia dipandang sebagai sosok yang saleh dan kerap disebut sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. 9. Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik juga dikenal dengan Yazid II. Dalam pengambilan kebijakan, Yazid cenderung mengambil jalan berbeda dengan yang diambil sepupu sekaligus pendahulunya Umar bin Abdul Aziz. Dalam beberapa hal, kebijakan yang diambil Yazid membuahkan hasil, seperti kemenangan pihak Umayyah dalam beberapa pertempuran, baik dengan pihak luar maupun pemberontak. Namun capaian tersebut tidak berbanding lurus dengan penerimaan masyarakat atas pemerintahan Umayyah, dan justru menyemai bibit-bibit perlawanan yang tumbuh di masa selanjutnya. 10. Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik merupakan putra terakhir Abdul Malik yang menjadi khalifah. Di antara para khalifah Umayyah yang berkuasa dari Syria, Hisham menjadi satu dari 3 khalifah yang memiliki masa kekuasaan terlama, mewarisi tampuk kepemimpinan dari salah satu negara terluas di dunia. Dengan segala permasalahan yang ada, Hisham cukup berhasil mempertahankan kestabilan kekhalifahan. 11. Walid bin Yazid. Al-Walid bin Yazid atau Al-Walid II naik ke tampuk kekuasaan secara keras ditantang banyak orang dalam istana karena reputasi Walid yang gaya hidupnya tak bermoral. Walau begitu, ia telah dijadikan khalifah. Ia hampir secara cepat mulai menargetkan yang menentangnya, menimbulkan kebencian luas terhadap Walid yang menyebar menjadi kebencian pada Bani Umayyah. Walid terbunuh pada 16 April 744 Masehi saat memerangi beberapa musuhnya. 12. Yazid bin Walid. Yazid bin Walid bin Abdul Malik atau Yazid III ialah khalifah Bani Umayyah ke-12. Ia naik tahta hanya selama 6 bulan sebelum meninggal. Pengangkatannya ditandai dengan tindakan yang tak sempurna, membuatnya digelari tak sempurna. Di antaranya ialah penolakannya untuk membayar kenaikan gaji pada pasukan oleh Al-Walid II. 13. Ibrahim bin Walid. Ibrahim bin Walid duduk di bangku pemerintahan dalam waktu singkat pada tahun 744 Masehi sebelum ia turun tahta, dan bersembunyi dari ketakutan terhadap lawan-lawan politiknya. Pada masa pemerintahan Khalifah Ibrahim bin Walid,
telah dilakukan penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Hal ini mengakibatkan lahirnya golongan mutakallimin seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Ahlus Sunnah, dan sebagainya. 14. Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad bin Marwan bergelar Marwan II, merupakan khalifah Bani Umayyah yang berkuasa dari 744 sampai 750 Masehi saat ia terbunuh. Marwan berkuasa setelah sepupunya Ibrahim bin Walid mengundurkan diri dan pergi ke tempat persembunyian. Marwan mewarisi kekhalifahan yang sedang pecah. Perasaan anti Umayyah telah sangat merata, khususnya di Iran dan Irak, dan Bani Abbasiyah telah memperoleh banyak pengikut. Masa jabatan Marwan sebagai khalifah hampir secara penuh dicurahkan untuk upaya menjaga kekuasaan Bani Umayyah. Dua, tragedi terbakarnya Ka'bah. Pengepungan Makkah pada September sampai November 683 Masehi adalah salah satu pertempuran awal dalam Perang Saudara Islam II. Makkah, kota suci umat Islam, dikuasai oleh Abdullah bin Zubair, salah satu pesaing utama untuk kursi khalifah, yang menentang naiknya Khalifah Yazid bin Muawiyah dari Bani Umayyah. Bersama dengan kota tetangganya Madinah, Makkah menentang Yazid dan kekhalifahan Umayyah yang bermarkas di Syam mengirim pasukan untuk menundukkan kedua kota yang terletak di Hijaz. Pasukan Umayyah berhasil menundukkan pasukan Madinah dan merebut kota tersebut. Tetapi Makkah berhasil mempertahankan diri selama 1 bulan. Makkah berada dalam pengepungan pada September 683 Masehi setelah Abdullah bin Zubair menolak untuk menyerah. Dalam pengepungan selama beberapa pekan, pihak Umayyah menggunakan manjani atau ketapel raksasa untuk melempar bola api ke tengah kota Makkah. Akibatnya, sebagian Ka'bah terbakar dan Hajar Aswad hancur. Pasukan Umayyah menghentikan pengepungan kota ini setelah mendengar kabar bahwa Yazid meninggal. Perang saudara ini berakhir pada tahun 692 Masehi, ketika Bani Umayyah akhirnya mengumpulkan kekuatan untuk mengepung dan merebut kota Makkah dari tangan Abdullah bin Zubair. Satu, kekuasaan dinasti Umayyah di Spanyol. Saat terjadi pertikaian dan pembersihan secara luas oleh dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi, hampir seluruh anggota keluarga dari dinasti Umayyah dibunuh. Hanya satu yang akhirnya berhasil meloloskan diri, yaitu Abdurrahman. Ia kemudian mengekspansi dan berhasil mendirikan dinasti di Andalusia pada tahun 755 Masehi. Sebelumnya, Andalusia memang sempat ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad pada saat pemerintahan Al-Walid I. Kala itu, Abdurrahman akhirnya mendirikan dinasti Umayyah II yang berpusat di Andalusia. Ia tidak tunduk pada dinasti Abbasiyah yang menjadi pusat kerajaan Islam. Penggunaan gelar khalifah sudah tidak digunakan lagi di dinasti ini. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan khalifah digunakan di dinasti Abbasiyah yang menjadi pusat pemerintahan Islam. Mereka menggunakan gelar amir atau gubernur. Pada periode ini, Islam mengalami kemajuan di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan, politik, dan seni. Pendirian masjid dan Universitas Cordoba di masa pemerintahan ini menjadi bukti kemajuan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan arsitektur. Masjid itu masih berdiri hingga kini meski telah berubah menjadi gereja setelah penaklukan yang dilakukan oleh pasukan Kristiani. Demikianlah 5 fakta dinasti Umayyah. Semoga menjadi pelajaran dan iktibar kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.